Mah, Dodi boleh minta ongkos lagi nggak? Emangnya yang kemarin udah habis? Udah habis, Mah. Sekarang Dodi mau nyoba ngelamar di tempat lain. Nih, ini uang mama yang terakhir. Udah jangan minta-minta lagi. Iya, Mah. Terima kasih. Dot, kamu itu kalau nyari kerjaan jangan cuma di kantor aja. Cari tempat yang lain. Tuh, anaknya Pak Min. Dia tuh kerja di nightclub. Sekarang gaji udah gede loh. Iya, Mah. Cuman Dodi nggak srek, Mah, kerja di nightclub. Banyak maksiatnya. Daripada nggak dapat kerjaan sama sekali? Ya sabar lah, Mah. Yang penting kan Dodi usaha. Dapat nggak dapat ya kehendak Allah, Mah. Nggak ada kehendak Allah. Jangan pakai Allah-Allahan. Kita tuh realistisnya aja deh, Dot. Kamu itu kan mau cari kerja di mana aja tempatnya, yang penting duitnya. Kamu udah bisa dapat duit. Ya udah deh, Mah. Dodi pamit ya. Iya. Assalamualaikum. Gimana ya? Uang juga udah nggak punya. Yang pada nyuruh nyuci juga udah pada nggak ada. Bu Rosi! Bu Rosi! Kampret bener. Pasti tukang kredit lagi tuh. Emangnya gua budak apa teriak-teriak? Apa sih? Gua kagak budak, tau gak sih lo? Dari tadi Bu Rosi gua denger mau apa? Mau nagih utang, Bu. Kata ibu kan hari ini, makanya saya datang. Gua kagak punya duit, udah lu sana pergi. Tiap hari nagih utang mulu. Bosan gua ngeliat lu. Udah sana pergi. Loh, Bu Rosi kan udah janji berkali-kali. Kalau gua nggak punya duit, lu mau apa? Lu mau apa? Udah deh, begini aja sekarang. Kalau ibu nggak bisa bayar, mana barangnya biar sabar sekalian? Barangnya udah rusak. Yang jujur aja, Bu Rosi. Kalau nggak punya duit, bilang nggak punya. Jangan pakai alasan macam-macam. Pasti barangnya udah dijual kan? Apa lu bilang? Hah? Apa lu bilang? Kurang asem lu ya. Bilang barang dijual. Barangnya emang udah rusak. Lu mau apa? Udah deh, gini aja. Ibu mau bayar nggak? Kalau nggak... Kalau enggak lu mau apa? Kalau enggak lu mau apa? Hah? Lu mau laporin gue? Gue kagak takut. Gue punya saudara polisi. Bisa-bisa lu yang gue laporin ntar. Kalau gue laporin teroris baru tahu rasa lu. Teroris? Iya. Gue bilang tuh teroris. Tiap hari lu kan cuma nagih utang neror orang. Ayo gak berani. Ya, Bu, ya. Ayo. Ya, ya, Bu. Emangnya gue takut sama lu? Bu, ya. Ternyata mentalnya cuma mental tempe. Lu ngapain yang udah siang? Lu ada apa sama dia, hah? Itu bukan urusan lo. Nil, maksud lu apa sih, ha? Kita putus. Sekarang gue sama Steven. Beres kan? Steven. Nil, gila! Dasar cewek matre! Ya, biarin aja, Ben. Masih banyak. Lu ngapain ikut campur? Ngapain masih sini? Pergi dong! Pergi! Cabut. Ah! Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan manusia berpasang-pasangan. Engkaulah yang maha tahu setiap jodoh pada setiap manusia, ya Allah. Hamba mohon, berilah hamba jodoh. Berikan hamba suami yang baik dan bertanggung jawab, ya Allah. Makasih ya, darling. Mila, Kenapa lagi? cuma mau bilang makasih. Hati-hati ya. Mama. Tadi siapa? Kok bukan Robert?
Udah nggak lagi, Ma. Sekarang Nila sama Steven. Kamu tuh dalam sebulan ganti cowok sampai 3 kali. Kamu harus hati-hati, lama-lama kamu bisa hamil. Kalau hamil ya tinggal merit lah, Ma. Dek, kamu tuh mesti hati-hati. Kalau muka Mbak Tika kayak Nila, pasti juga suka gonta-ganti cowok kan? Nila, kalau ngomong jangan seenak udelmu aja. Pusing nggak, Ma? Ini anak dikasih tahu malah pergi. Aduh, mana sih Bu Dewi? Katanya mau ngambil cucian, tapi kok belum diambil-ambil. Mana udah nggak punya duit lagi. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Gimana, kamu udah dapat kerjaan belum? Belum, Ma. Tadi aku wawancara, cuman belum diterima. Makanya cari kerjaan tuh jangan milih-milih. Ya udah sana. Dodi ini cakep. Kalau cewek, aku bisa jadiin dia bintang sinetron. Atau dapat pria kaya. Tapi sayang dia laki-laki. Tapi laki-laki juga bisa dijual. Gimana ya? Dia harus dapat istri orang kaya, ya. Dia harus dapat istri orang kaya. Malam. Dodinya ada? Ada. Tunggu sebentar ya. Dodi, Dot. Dot, ini ada Nurul. Kamu lama banget sih jemputnya? Maaf ya sayang, soal tadi jalanannya macet. Gak apa-apa kan ya Dot ya, nunggu sebentar. Daripada naik angkot nanti desek-desekan, gak level. Yaudah yuk, berangkat yuk. Oh iya, tunggu sebentar. Nurul. Oh. Ini tante. Aduh, terima kasih ya. Kamu memang anaknya baik sekali. Ya udah tante, Nurul pergi dulu ya. Iya. Ya udah, Ma, aku pergi dulu ya, Ma ya. Iya. Oke. Hati-hati ya. Yuk. Ini namanya baru menantu. Assalamualaikum, Bu. Ngapain kamu kesini? Maaf, Bu. Dodinya ada.
Dodi nggak ada. Tapi tadi Mas Dodi udah janjian mau ketemu sama saya, Bu. Kalau saya bilang nggak ada, ya nggak ada. Nggak pakai alasan. Maaf, Bu. Aduh, maaf. Saya tuh bosen tau nggak ngedenger kamu maaf. Maaf, Bu. Tapi ada apa? Apa salah saya, Bu? Kesalahan kamu tuh banyak. Dodi itu sekarang sudah mempunyai pacar karyawati bank. Kamu masih aja ngegangguin Dodi. Pacarnya itu kalau jemput Dodi itu datang ke sini pakai mobil mewah. Nggak seperti kamu, naik sepeda butut gitu. Tapi, Bu... Apa, Bu? Pergi! Astagfirullahaladzim. Apa salah saya, ya Allah? Oh, ini yang namanya Steven. Steven mau ajak Mila pergi kemana? Mau pergi ke pesta kecil-kecilan tante di rumah teman. Pesta apa ya? Pesta ulang tahun. Tante minta tolong sama Steven. Tolong jaga Mila baik-baik ya. Iya tante, pasti saya jaga. Kalau perlu, nyawa Steven jadi taruhannya tante. Yuk kita jalan. Tante, saya pergi dulu. Hati-hati sayang ya. Iya, Ma. Nah, berarti Kak, aku pergi ya. Hati-hati ya. Ya. Yang tadi itu kakak kamu ya? Kok nggak mirip? Ya begitulah. Makanya, dari dulu sampai sekarang dia tuh nggak pernah pacaran. Nggak ada cowok yang berani ngedeketin dia. Emang bakat pacarannya kamu yang borong ya? Pantesan kamu gonta-ganti cowok terus. Yuk. Mil. Ya? Mila, nanti kita ke puncak yuk setelah pulang dari rumah Prita. Malam ini. Terus, pulangnya kapan dong? Ya pagi lah. Kenapa? Apa kita sekarang aja ke puncak ya? Terus ke rumah Pritanya gimana? Ke puncak apa ke rumah Prita? Ya sebenarnya sih mau ke puncak. Ya udah, kalau gitu kita sekarang aja ke puncak, ya? Ngapain? Ih, yuk. Yuk. Jadi aku udah nggak boleh nemuin kamu lagi. Katanya kamu sekarang sudah bersama karyawati yang kaya raya. Yang jemput kamu dengan mobil mewah. Bukan dengan sepeda butut. Mas, sebenarnya ada apa? Kenapa mama kamu sampai sekejam itu sama aku? Kalau kamu emang udah gak suka lagi sama aku, kamu bilang aja. Kamu putusin aja aku. Tapi tolong bilang sama mama kamu. Jangan sampai mama kamu menghina orang miskin segala. Nurul, aku mohon ke kamu. Kamu mau mengerti. Mama aku tuh emang orangnya kayak gitu, Nurul. Aku juga udah pernah bilang kan ke kamu. Tapi tetap, nanti pasti aku akan ngomong ke mama. Sekarang, kamu mau kan maafin mama aku? Mama bisa nggak sih, Mah? Memandang orang tuh bukan dari kekayaannya aja. Dodi, Mama justru ingin menyelamatkan kamu. Kamu ngerti nggak sih? Kita itu kan udah miskin. Miskin ketemu miskin, jadi miskin kuadrat. Kamu itu kan nggak jelek-jelek amat. Kamu itu cakep, sayang. Kamu bisa mendapatkan cewek yang cantik, cewek yang kaya, cewek yang sudah mempunyai pekerjaan tetap. Dulu ada si Meti tuh, anaknya Pak Lurah. Ada si Titi yang sudah mempunyai kerjaan tetap, sudah punya rumah, sudah punya mobil. Kamu malah ngutek aja sama Nurul. Mending kalau dianya kaya udah miskin, jelek. Dodi!
apa? Enggak apa-apa kok, Mbak. Kamu keseringan pulang malam sih. Pusing ya? Iya, paling cuma masuk angin aja kok. Gimana kok diaborsi? Enggak, aku nggak mau. Bayi ini anak kita. Masa kamu tega sih? Jadi kita harus menikah. Iya, kamu mencintai aku kan? Iya sayang, tapi Nurul, aku nggak bisa kalau harus ngelawan mama aku, Nurul. Kita cari jalan tengah aja ya. Masa sih, Mas? Kamu nggak punya ketegasan dan cuma nurutin kata-kata mama kamu aja? Sabar ya. Nanti pasti mamaku hatinya luluh kok. Yang penting kan aku sayang sama kamu. Ya kan? Mama tidak mau menikahkan kamu dengan Steven. Sementara Tika kakak kamu sendiri belum menikah. Hal ini pantangan besar. Kamu tidak boleh melangkahi kakak kamu sendiri. Ma, Tika nggak apa-apa kok kalau dilangkahin. Tuh, Mbak Tika aja mau. Gak bisa. Kamu tahu, orang yang dilangkahi itu akan sial seumur hidupnya. Apa kamu mau kalau kakak kamu tidak menikah seumur hidupnya? Terus gimana? Mama mau ngeliat Nila ngelahirin bayi tanpa ayah? Jalan satu-satunya, Tika harus menikah duluan. Baru kamu. Ya udah, nikahnya bareng aja. Oh iya, lupa. Mbak Tika kan belum ada jodohnya. Bu Cindy bisa bantu saya untuk sebarkan informasi ini ya. Kalau sudah ada calonnya, tolong Bu Cindy kasih tahu saya. Gak usah yang aneh-aneh deh. Yang penting baik, punya etika. Kalau bisa ganteng ya Bu ya. Kalau masalah cinta sih, mereka kan bisa belajar setelah menikah nanti. Nah itu dia, Jeng. Zaman sekarang nyari menantu yang baik itu susah. Iya, saya tahu. Tapi dicoba dulu lah, Bu. Yang penting kan kita usaha. Bukannya apa-apa. Saya tuh takut anak saya jadi perawan tua nantinya. Oh, jadi begitu ya, Bu ya? Iya, jadi adiknya itu kan minta cepat. Nah, Bu Sari nggak mau itu si Tika dilangkahin, Bu. Oh, memang anaknya cantik ya sih? Kalau cantik sih enggak, tapi anaknya rajin sholat, baik dan jujur. Dan yang lebih penting lagi, Bu Sari itu mau ngasih modal kerja buat calon mantunya, Bu. Oh, memangnya dia anak orang kaya ya, Bu ya? Ya, lumayan lah untuk ukuran kita. Almarhum suaminya itu tanahnya banyak. Dan tanahnya itu di lokasi tempat yang mahal-mahal loh, Bu. Apa Dodi aku jodohin aja ya? Biar jodohnya jelek. Yang penting kan anak orang kaya. Warisannya banyak. Kemarin sih sudah ada yang mau. Malah ditolak. Ditolak? Katanya anaknya nggak cantik, tapi kok dia bisa nolak-nolak sih, Bu? Iya sih, tapi Bu Sari maunya menantunya itu yang ganteng. Biar keturunannya cakep gitu loh, Bu. Ya, maklumlah orang kaya. Cari calon menantu yang cakep. Nggak apa-apa, miskin juga. Ibu tahu alamatnya? Maaf, Bu. Kedatangan saya ke sini itu ingin memperjelas cerita dari Bu Cindy. Maaf, apa betul Ibu sedang mencarikan jodoh untuk putri Ibu? Betul, Bu. Apa Ibu punya anak laki-laki? Iya, Bu. Punya. Maaf, Ibu membawa fotonya supaya saya bisa tahu bagaimana rupa anak Ibu. Aduh, maaf ya, Bu. Kalau fotonya saya nggak bawa. Tapi saya berani jamin, Bu, kalau anak Ibu pasti akan bahagia dunia akhirat. Silakan, Bu. Bu Rosi, ini loh putri saya Tika. Aduh,
Ini sih mukanya pasaran banget, standar lagi. Gak apa-apa deh, yang penting duitnya kan tebel. Kalau gitu silakan diminum, Bu. Saya mau masuk ke dalam nih. Iya. Bu Rosi, Ibu kan sudah melihat putri saya. Jadi bagaimana kelanjutannya? Gak apa-apa, Bu. Yang penting anaknya itu kan baik, soleh, dan nurut sama suami, ya kan, Bu? Dan kaya. Aku udah capek jadi orang miskin. Ya sudah, kalau begitu kita tinggal atur kapan anak Ibu bisa ketemu dengan Tika. Oh iya, Bu, pasti, Bu, pasti. Silakan minum. Oh iya, Bu, ya. Ya Allah, hamba merasa seperti barang yang ditawar-tawarkan dengan harga. Tapi sudahlah ya Allah, kalau ini memang sudah kehendak-Mu, hamba akan selalu ikhlas menerimanya. Ini tolong antarkan masakan buatan Ibu sama Nak Dodi ya. Nurul nggak mau ke rumah Bu Rosi, Bu. Bu Rosi kan nggak suka sama Nurul. Justru dengan itu, Nur, kita bisa mempererat lagi tali silaturahmi. Yang tadinya Bu Rosi itu nggak suka sama kamu, insya Allah pasti akan suka. Ya? Bu, Nurul nggak mau diusir lagi kayak waktu itu. Bu Rosi itu kan nggak suka kalau Nurul deket sama Mas Dodi. Sudahlah, biarkan saja. Gak usah kamu masukin hati. Yang penting hati kamu tulus. Nanti lama-lama juga hatinya akan luluh. Ayo. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Nak. Dot? Dodi? Dodi? Ya, Ma. Sini, Nak. Mama minta nanti kamu jemput Mama di pengajian ya. Kok tumben amat sih, Ma? Mama minta jemput ke pengajian? Duh, anak Mama yang cakep. Pokoknya Mama minta kamu itu nanti jemput Mama di pengajian ya, sayang ya? Pasti ada maunya deh. Ada maunya apa? Orang Mama cuma mau kamu jemput Mama di pengajian. Nanti kalau kamu ke sana, jangan lupa kamu mandi dulu terus pakai baju yang rapi. Ya, sayang ya? Loh, kok kamu malah bengong sih, sayang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nurul, repotin nih. Nah, ini ada titipan dari Ibu, Mas. Makasih ya. Ngapain kamu kesini? Hah? Ma, dia cuma nganter ini doang, Ma. Halah, makanan orang miskin. Heh, aku nggak suka makanan orang miskin. Ngelihatnya aja aku kayaknya udah muak, udah enak, tau nggak? Lagian kamu itu menghina saya ya? Hah? Kamu pikir dengan kamu membawa makanan, saya bisa baik sama kamu? Ma, dia datang ke sini baik-baik, Ma. Mau ngasih ini doang. Dodi, kamu itu kenapa sih? Kok malah ngebelain Nurul daripada Mama? Belum jadi suaminya aja kamu udah berani ngelawan sama Mama. Lagian dia tuh nggak pantas jadi pacar kamu. Mama tuh nggak boleh ngina orang kayak gitu, Ma. Apalagi cuma gara-gara dia miskin. Mama sudah nentuin siapa jodoh kamu. Dan kamu harus putus hari ini juga sama Nurul. Assalamualaikum. Dodi, udah kamu sini aja. Mama tuh bener-bener keterlaluan ya. Mama kamu jahat, Mas. Dia jahat. Dia benci sama Nurul. Maafin mama aku ya, Rul. Maaf ya. Semestinya Mas bisa bersikap ke Mama. Aku nggak tahan, Mas, kayak gini terus. Aku nggak kuat.
Nanti pasti sebentar lagi anak saya datang. Dia soalnya udah janji sama saya mau jemput ke sini. Oh. Iya. Nah, itu dia. Waalaikumsalam. Wah, ini tuh anaknya Bu Rosi. Oh ya Dodi, ini kenalin teman Mama, ayo. Ya Bu, Dodi Bu. Bu Rosi memang ganteng ya. Mau dong anak saya dijadikan mantunya. Sekarang gini, kita ke rumah saya ya. Saya mau kenalkan sama Tika. Oh nggak bisa tante, saya ada. Dia pasti mau kok Bu, sama Mama nanti kesananya. Ya sudah, kalau Dodinya mau, mobil saya sudah tunggu. Aduh, ibu-ibu, kalau sudah dapet, lupa deh sama yang promosiinnya. Sudah. Ayo, nanti kita... Ayo saya duluan ya Bu ya. Iya, silakan Bu. Ayo Dodi, ayo ikut. Ayo, sukses Bu Sari. Terima kasih. Seneng banget ya aku. Ya ampun, katanya aku juga mau deh kalau pencet. Bu Rosi, Nak Dodi, sebentar ya. Saya panggilkan Tikanya dulu. Oh iya Bu, silakan. Kenapa sih Ma? Udah kamu diam aja. Iya tapi. Udah kamu gak usah berisik. Nanti kedengaran malah gak enak. Udah diam aja. Tika, lagi apa di sini? Lagi buat teh, Mah. Ada tamu tuh, mau ketemu kamu. Siapa, Mah? Dia itu calon suami kamu. Ayo keluar. Nggak usah, Mah. Tika malu. Tika, kamu tuh nggak usah malu. Kamu tenang aja. Mereka tuh udah ibu beli. Ayo. Apa sebaiknya nggak usah aja, Mah. Lagian jodoh tuh kan ada di tangan Allah, Mah. Sudahlah, nanti kamu jadi perawan tua lagi. Ayo. Nak Dodi, ini Tika anak ibu. Tika, ini Nak Dodi anaknya Bu Rosi. Nak Dodi, ini anak ibu, namanya Tika. Dodi. Tika. Tika, kamu ngobrol-ngobrol dulu dengan Nak Dodi ya. Ibu mau ajak Bu Rosi jalan-jalan lihat kebun belakang. Iya. Udah kamu sini aja ya. Ayo. Iya. Oh iya Bu, anak saya tampan kan? Iyalah Bu Rosi, ibunya kan cantik, anaknya pasti tampan lah. Oh ya Bu, maaf nih, kalau boleh saya tahu, kalau nanti mereka jadi menikah, Ibu akan memberikan apa sama mereka? Maaf Bu Rosi, sepertinya belum kepikiran tuh. Gimana kalau rumah yang layak aja untuk mereka Bu? Ya soalnya rumah saya itu kan tidak layak untuk pengantin baru Bu. Oh begitu ya Bu Rosi. Ya kalau Ibu tidak mau ngasih sih ya sudah. Bu Rosi, tenang saja. Saya juga nggak mau lihat anak saya melarat. Mereka akan saya belikan rumah mewah, lengkap dengan isinya, dan juga kendaraan pribadi buat mereka. Aduh, Ibu memang baik sekali. Aduh, terima kasih Bu.
sih, Mah? Ngebawa Dodi ke rumah Bu Sari dan kenalin ke Tika? Dodi, katanya kamu sudah besar, tapi kok kamu nggak nyambung sih? Kamu itu sudah mama jodohin sama Tika. Ngejodohin gimana, Mah? Kamu akan segera menikah sama Tika. Mama. Udah deh, kamu nggak usah membantah. Kalau kamu membantah, itu sama saja kamu mau menyengsarakan Mama. Nanti kalau kamu udah kawin dengan Tika, kamu akan diberikan rumah beserta perabotannya, juga mobil baru. Mama sangat menginginkan itu, Dodi. Apa sih yang kamu masih pikirin? Kamu masih mikirin Nurul yang miskin itu? Iya, udah lupain aja. Mah, Dodi tuh udah janji sama Nurul. Dodi, kalau kamu sampai menikah sama Nurul, kamu akan miskin 7 turunan. Tapi, Mah... Sudah deh, Dodi. Sekarang kamu lupain Nurul, kamu putusin Nurul. Kamu harus menikah dengan Tika. Kalau kamu tidak mau menikah dengan Tika, itu sama saja kamu mau melihat Mama mati. Mama udah bosen hidup miskin terus-menerus, Dodi. Mas menerima perjodohan itu? Mas, jawab Mas. Jangan bikin Nurul bimbang. Nur, aku sangat mencintai kamu. Tapi aku nggak bisa nyakitin hati mama aku. Kesian dia, Nur. Berarti Mas Dodi menerima. Maafin aku ya, Nur. Mas, kenapa Mas Dodi nggak punya sikap? Kenapa Mas Dodi nggak bilang sama Mama kalau Mas Dodi menolak perjodohan ini? Atau jangan-jangan Mas Dodi mencintai juga ya? Enggak, Nur. Aku baru sekali ketemu dia. Kalau Mas Dodi nggak mencintai wanita itu, terus kenapa Mas Dodi mau? Mamaku ngancem, Nur. Dia lebih baik mati daripada aku nolak. Aku kecewa, Mas. Aku kecewa. Kenapa Mas Dodi nggak punya sikap? Mas Dodi benar-benar nggak bisa Nurul andelin. Aku juga bingung, Nur. Harus gimana? Sekarang Nurul tanya sama Mas Dodi. Apa Mas Dodi masih mencintai Nurul? Kalau gitu, aku harus bicara, Mas. Nurul! Nurulnya mau kemana, nak? Biar saya susul, Bu. Assalamualaikum. Siapa? Saya, Bu, Nurul. Kamu orang miskin. Mau ngapain lagi datang ke sini, ha? Bu, saya mohon. Ibu jangan mencampuri urusan saya dengan Mas Dodi. Apa kamu sudah gila apa, ha? Kamu pikir Dodi itu anak kamu? Ibu memaksa Mas Dodi untuk menikah dengan orang lain hanya karena harta, Bu. Ibu harus tahu bahwa Mas Dodi itu hanya mencintai saya. Mas Dodi tidak mencintai Tika, Bu. Apa kamu pikir dengan cinta itu kamu bisa menghidupi Dodi, ha? Dasar perempuan ketinggalan zaman. Hari gini itu yang penting duit, duit. Memangnya kamu itu punya apa? Muka aja pas-pasan. Sekolah aja cuma tamatan SMA. Kemana-mana kamu itu cuma naik sepeda butut. Orang tua kamu aja nggak jelas kerjanya apa. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, Bu. Allah itu maha mendengar. Dasar perempuan gatel. Aku nggak mau mempunyai menantu seperti kamu. Ibu benar-benar zolim. Ibu sungguh jahat. Ibu penjahat. Astagfirullahaladzim. Nurul, istighfar, kamu nak istighfar. Bu Rosi itu benar-benar zolim, Bu. Bu Rosi udah menghina Nurul. Bu Rosi juga menghina Ibu. Jelas. Hah? Bu, denger ya. Kalau punya anak itu diajarin sopan santun, bukan diajarin gatal seperti ini. Dasar matre.
Apa kamu bilang? Ma. Kamu apa? Pergi kamu dari sini. Pergi, aku udah gak mau lihat muka kalian. Pergi. Baik, saya akan pergi dari sini. Beruntung saya tidak jadi besanan sama orang matre seperti kamu. Aku juga nggak mau mempunyai menantu orang miskin seperti kamu. Orang miskin kok maunya laki-laki ganteng seperti anakku. Udah, Bu. Sudah, Nurul, kita pergi dari sini. Ayo pergi Nurul. Ayo. Lepas. Jody, dengar ya omongan Mama. Mulai sekarang Mama nggak mau lagi kamu menemui perempuan jelek itu, perempuan miskin seperti itu. Nur, sudahlah nak. Mungkin ini sudah takdirmu. Bisa jadi apa yang nampak tidak enak ini justru akan menjadikan baik nantinya. Mungkin Dodi itu bukan jodoh kamu. Kamu harus tabah. Insya Allah, Allah pasti akan memberikan jodoh yang terbaik buat kamu. Ya. Sudahlah, nak. Jangan dipandangin terus. Ikhlaskan saja. Ya. Wah, aduh, ini sih bukannya rumah tapi istana. Ya ampun, aduh, Dodi, Dodi, kamu benar-benar anak yang sangat beruntung, nak. Mana ada anak seusia kamu mempunyai rumah semewah ini, sebagus ini dalam waktu yang singkat. Bener, aduh, bagusnya. Walaupun aku mendapatkan menantu tidak secantik, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan hartanya. Aduh. Dodi, kamu benar-benar beruntung, sayang. Maafin mama aku ya, Tik. Nggak apa-apa kok, Mas. Aku benar-benar nggak mau kamu dilakuin kayak gini. Aku ngerti kok, Mas. Aku juga coba memahami kenapa Allah menurunkan rencana ini pada kita. Iya. Mungkin Allah punya kehendak lain ya, Tik. Mas, makasih ya. Mas sudah bersedia nikah sama aku. Aku tahu aku bukan wanita idaman Mas. Kamu jangan ngomong kayak gitu dong, Tik. Aku tahu kok, Mas nggak pernah cinta sama aku. Aku tahu semua pernikahan ini karena orang tua Mas. Iya kan?
Enak ya, sekarang kamu sudah menjadi orang kaya. Loh, kok dibawa ke sini, Mah? Iya, mulai saat ini Mama akan tinggal di sini bersama kalian. Tapi... Udah nggak usah tapi-tapian, sekarang kamu bawa aja barang-barang Mama ke kamar Mama. Cepet. Iya, tapi Dodi harus bilang dulu Mama Tika. Ngapain sih? Tika itu urusan Mama. Kamu kenapa sih kelihatan sedih? Nikmatin aja. Enak kan? Nikah gratis, dibeliin rumah mewah, dimodalin showroom mobil. Udah deh, kamu nikmatin aja. Iya, Mah. Tapi Dodi ada masalah baru, Mah. Dodi nggak bisa mencintai Tika, Mah. Aduh sayang, kamu itu jangan bodoh. Kamu jangan ngebayangin mukanya, tapi kamu bayangin aja hartanya. Tika, maafin Mama ya. Gak usah dipikirin, Mas. Mas masih mencintai Nurul. Mas masih menemui dia. Semenjak kita menikah, aku udah gak pernah lagi menemui dia. Kenapa, Mas? Mungkin karena aku masih mencintai dia, aku nggak bisa menemui dia lagi. Tapi kalau memang Mas masih mencintai dia, kenapa Mas nggak coba menemui dia? Entahlah. Aku ingin semua ini seperti air yang mengalir. Biar selesai dengan sendirinya. Nam, kamu tahu nggak rumah ini harganya berapa? Wah, mana saya tahu, Nyonya. 2 miliar. Kamu tahu nggak? 2 miliar? 2 miliar itu berapa, Nyonya? Nem, 2 miliar itu kalau dihitung-hitung bisa beli sawah, rumah, semua yang di kamu bahkan ternak. Mungkin bahkan aja lebih. Masa sih, Nyonya? Kamu itu orang miskin, kasih tahu kok malah nggak ngerti. Selamat pagi anak mama yang ganteng. Mama buatin roti ya. Dodi, kamu mau nggak menuhin permintaan keinginan mama? Ada apa sih, Mah? Mama kepingin minta sesuatu dari kamu. Ya nggak asal macam-macam aja. Enggak, Mama nggak minta yang aneh-aneh kok. Mama cuman kepingin rumah beserta isinya ini jangan atas nama Tika, tapi dibalik atas nama kamu. Biar supaya aman. Mah, kita dikasih hidup yang layak aja ini udah alhamdulillah banget loh, Mah. Duh, sayang, kamu tuh gimana sih? Kalau nanti kamu sampai cerai sama Tika, kamu tidak akan mendapatkan harta gono gini, sayang. Astagfirullahaladzim, Mah. Bukannya kita emang nggak punya apa-apa. Jadi wajar dong kalau kita nggak dapat apa-apa. Sebenarnya kamu itu mau nggak sih nurutin permintaan Mama? Tapi ini udah kelewatan, Mah. Dodi, aku ini mamahmu. Mama yang melahirkan kamu. Siang malam Mama kerja untuk membiayai sekolah kamu. Kamu nggak mau memenuhi permintaan Mama, iya? Iya, Bu. Perhiasan kamu banyak sekali. Boleh Mama lihat kan? Boleh, Ma. Aduh, ini bagus sekali gelang-gelangnya. Aduh, coba lihat permatanya. Bagus ya. Boleh nggak Mama pinjem? Kamu memang menantu Mama yang paling Mama sayang. Kamu tuh baik sekali. Tapi yang mana ya? Mama sendiri jadi bingung. Mama pinjem yang ini atau yang ini? Semuanya bagus-bagus sayang. Gimana kalau perhiasan ini Mama bawa dulu ke kamar. Nanti Mama coba-coba yang mana yang pas buat Mama. Boleh kan sayang? Iya, Ma. Oh,
Tapi itu boleh sekalian nggak Mama pinjem? Boleh, Ma. Makasih ya sayang, kamu memang baik sekali. Sebentar Mama coba-coba ya. Aduh maaf ya Bu, ya ini rumahnya agak sedikit kotor, habis Inap. Ibu mau minum apa Ibu? Ayo Inap. Apa saja? Inap, silakan. Inap. Silakan. Bu Sari, udah lama ya kita nggak ketemu. Saya jadi kangen. Kebetulan Dodi sama si Ita itu belum pulang. Ya biasalah pengantin baru Bu. Ngapain lagi besan sialan pakai kesini? Mama, lihat ya, Ma. Gelang yang dipakai itu kayak punya Kak Tika, Ma. Lihat, Ma. Gimana kabarnya Bu Sari? Baik, Bu Rosi. Bu Rosi sudah mulai tinggal di sini sekarang. Aduh, habis gimana ya Bu ya? Saya juga sebenarnya nggak mau tinggal di sini sih Bu. Tapi Tika maksa saya untuk tinggal di sini. Kenapa? Gelang saya bagus ya? Iya, bagus. Tapi sepertinya saya kenal ya dengan gelang itu. Oh, ini kan memang gelangnya Tika. Ya, saya juga sebenarnya nggak enak Bu. Abis Tika tuh maksa banget saya untuk pakai gelang ini. Malahan Bu, perhiasannya itu sampai kotak-kotaknya dikasihin ke saya. Aduh, memang anak ibu itu baik banget ya. Saya juga beruntung sih Bu. Sepertinya Tika itu senang sekali loh Bu, dapat suami yang ganteng seperti anak saya. Begitu. Iya, ya saya juga bersyukur Bu mempunyai menantu seperti Tika. Orangnya baik. Lama amat sih. Ada apa sih, Mah, panggil kita? Ada hal penting yang Mama mau bicarakan sama kalian. Makanya kalian Mama panggil ke sini. Jadi begini Tika, Dodi. Di mana-mana yang namanya berumah tangga itu, tanah dan rumah itu atas nama suami, bukan atas nama istri. Kalau surat tanah dan rumah itu atas nama istri, nanti apa kata orang? Ya kan? Tika, kamu mau suami kamu itu dicemoohin banyak orang? Ya kesannya suamimu itu menikah sama kamu itu cuma modal dengkul doang. Kamu nggak mau kan? Mah, yang beliin rumah ini kan mamanya Tika. Jadi wajar dong kalau rumah ini atas nama Tika. Iya, tapi apa kamu nggak malu? Ya tapi kan emang kenyataannya gitu, Mah. Mas, udah Mas. Kalau emang benar kata Mama, tanah dan rumah ini harus dibalikin nama dengan nama Mas, aku nggak apa-apa kok. Tuh kan, Tika aja setuju. Kamu malah nggak setuju. Gimana sih kamu, Dodi? Jadi gimana menantuku tersayang? Kapan kamu mau membalik atas nama tanah dan rumah itu nama suamimu? Insya Allah secepatnya, Mah. Kamu memang anak menantu Mama yang paling baik. Mama doain biar kamu masuk surga ya. Mulai saat ini, status tanah dan rumah ini resmi atas nama Pak Dodi. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Silakan diminum tehnya, Pak. Ya, satu lagi rencanaku sudah berhasil. Sekarang tidak ada lagi yang bisa merebut tanah dan rumah ini dari genggamanku. Mah, sebel banget deh ngeliat tampang mertuanya tuh yang matre banget deh, Mah. Iya sih. Tapi kalau Mbak Tikanya sendiri nggak apa-apa,
Kita harus gimana? Ya Mama harus nyelamatin Mbak Tika dong. Jangan sampai semua hartanya Mbak Tika itu habis digerogoti mertuanya. Rasanya nggak enak kalau kita ikut campur urusan mereka. Iya juga sih, Mah. Tapi kasihan juga ya Mbak Tika. Nurul! Mas Dodi. Kamu nggak apa-apa? Nurul, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Mas. Kok kamu jadi jualan keliling kayak gini sih? Iya, Mas. Saya memang sekarang berjualan keliling. Mana kios ibu kamu? Kami udah nggak sanggup lagi bayar sewa kios, Mas. Udah 3 bulan ini aku berjualan di jalanan, di lampu merah, di perempatan jalan, di mana aja. Masya Allah. Udahlah, Mas. Mas nggak usah temuin aku lagi. Dunia kita sekarang udah berbeda, Mas. Mas, Iya, aku boleh bertanya sesuatu nggak? boleh. Kalau Mas punya kesempatan untuk menikahi Nurul lagi, Mas masih mau menikahi dia? Kamu tuh nanya apa sih? Aku cuma bertanya aja kok, Mas. Kalau Mas nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Kalau aku keberatan gimana? Kalau gitu, kita ganti topik aja. Oh iya, Mas. Memangnya selama ini dia berjualan di mana, Mas? Kok tadi kelihatannya Mas kaget banget begitu lihat dia jadi pedagang asongan? Memangnya kamu benar-benar ingin tahu? Ya, kalau Mas nggak keberatan jawabnya. Mereka diusir dari kiosnya di pasar karena telat bayar uang sewanya. Masya Allah, kapan itu, Mas? Sekitar 3 bulan yang lalu. Makanya sekarang dia jadi berjualan di pinggir jalan. Masa sih? Dia melakukan itu sama mbakmu di depan umum? Iya, Ma. Mereka benar-benar morotin Mbak Tika. Mama harus segera bertindak. Kalau enggak, Ma, hartanya Mbak Tika tuh bisa habis. Kurang ajar. Mama benar-benar menyesal menikahkan mbakmu sama si Dodi. Ya, Ma, pergi dulu ya, Ma. Iya. Udah nggak usah salam-salam. Hei, Ketua matre, dasar nggak tahu diri. Mama, mau ngapain kalian kesini lagi, ha? Belum puas? Masih belum puas kalian kesini? Aku minta kamu sama anak kamu ini pergi dari tempat ini sekarang juga. Tunggu dulu, Bu. Ada apa sih nih? Alah, belaga bego. Dasar menantu nggak tahu diri. Apa kamu nggak sadar kalau mama kamu yang mata duitan ini sudah morotin Tika? Atau kalian berdua sekongkol? Bu! Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ma, Mas Dodi nggak kayak itu, Ma. Tika, kamu tuh nggak sadar kalau mereka berdua itu sudah morotin kamu. Ma, Tika seneng kok, Ma. Tika ikhlas. Kamu dengar sendiri kan? Anakmu saja sudah bilang ikhlas. Hah? Kamu dengar sendiri kan? Dan kamu tidak bisa mengusir kami dari rumah ini. Tahu? Kenapa nggak bisa? Kalian berdua kan cuma numpang. Asal kalian tahu ya, tanah dan rumah ini sekarang sudah atas nama anakku Dodi. Hah? Perempuan nggak tahu diri. Ngomong apa lo? Ketika ngapain sih belain dia terus? Denger ya. Tanah, rumah, beserta semua yang ada di sini itu semua sudah atas nama Dodi anak saya. Sekarang juga justru kalian yang harus pergi dari rumah ini. Ayo pergi! Tika, apa benar yang dikatakan mertua kamu ini? Apa kalian gak ikhlas kalau rumah ini sekarang sudah menjadi milik anakku Dodi? Hah? Sudah cukup! Ma, udah, Ma, Bu. Awas ya, aku akan bikin perhitungan dengan kalian. Oh, silakan, silakan kalau
kalian mau membuat perhitungan. Saya tidak takut sampai darah penghabisan saya tidak akan pergi dari rumah ini. Sekarang kalian yang pergi dari rumah ini. Ini punya aku, punya anakku. Mau apa kamu? Bu. Apa salah hambamu ini? Sampai-sampai putri hamba terpedaya seperti ini. Bu, sabar ya Bu. Gimana ibu bisa sabar melihat nasib kakakmu begitu? Justru ibu merasa bersalah. Ibu yang salah. Ibu harus segera menyelamatkan mbakmu dari rumah itu sebelum dia diusir secara tidak hormat. Ini kan rumah Nurul. Iya mas, ini emang rumahnya Nurul. Kamu mau ngapain, Tik? Aku pingin mas ngenalin aku sama Nurul. Apa kabar, Nurudi? Baik, Bu. Silakan diminum, Mas. Terima kasih. Diminum, Mbak. Gini Bu, ini Maksudnya ini apa, Nak? ini ada sejumlah uang. Bisa ibu gunain untuk nyewa kios kue di pasar. Diterima ya Bu ya. Tapi terima kasih, Nak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Amin. Mbak Tika. Makasih ya, Mbak. Sama-sama Mbak Nurul. Maafin aku ya, Mbak. Maafin aku udah membenci Mbak Tika karena ngerebut Mas Dodi dari aku. Justru aku yang mau minta maaf sama Mbak Nurul. Aku jadi ngerebut orang yang Mbak Nurul cintai. Enggak, Mbak. Mas Dodi lebih pantas mendapatkan Mbak Tika daripada mendapatkan saya. Sekarang saya rela, Mbak. Saya ikhlas. Karena saya tahu Mas Dodi sekarang sudah bersanding dengan orang yang tepat. Ma, Mama kenapa sih? Tika kan mau nyium tangan Mama. Nggak perlu cium tangan segala. Udah sana cepet masuk kamar. Baik, Ma. Dad. Tadi Mama beli sesuatu loh. Beli apa lagi sih, Ma? Emang kita banyak duit? Mama cuma beliin handphone buat si Inem kok. Ma, kok pembantu dikasih handphone sih, Ma? Iya nggak apa-apa dong, Dot. Kalau Mama perlu sesuatu dari kamar, Mama kan nggak usah teriak-teriak. Mama tinggal pencet, halo, ya kan? Nanti kalau Mama teriak-teriak, nanti suara Mama bisa habis. Ya udah, terserah Mama. Aku capek, Ma. Istirahat dulu. Tika,
Ngapain sih kamu ngebantuin keluarganya Nurul? Maaf ya Mas, kalau sampai Mas tersinggung. Nggak ada yang perlu dimaafin kok. Kamu nggak salah apa-apa. Karena aku nggak izin terlebih dulu sama Mas. Tika, kamu ngerti nggak sih? Kamu tuh jangan terlalu baik dong. Kamu jangan terlalu polos kayak gini dong. Mas, aku emang polos. Emang benar apa kata Mama. Tapi aku cuma pingin. Hanya apa? Kamu mau aku merasa makin terhina? Lalu apa mau kamu sebenarnya, Tik? Aku cuma pingin ngebantu orang yang dicintai oleh suamiku. Ya Allah, semoga apa yang aku lakukan tadi tidak membuat hati Mas Dodi jadi tersinggung. Maafkanlah hamba ya Allah. Kamu itu kalau ngelap yang bersih dong. Iya, Bu. Yang benar kalau kerja. Tika, kamu ikut ibu pulang. Nggak usah lagi tinggal di neraka bersama mertua kamu yang matre ini. Apa kamu bilang? Kamu bilang aku matre. Kalau aku matre, kamu mau apa? Hah? Aku akan menuntut atas apa yang telah kamu lakukan terhadap anakku ini. Oh, jadi kamu mau menuntut? Silakan aja kalau kamu menuntut. Aku nggak takut kok. Kamu itu ibu yang nggak tahu diri. Anak kamu udah jelek, pakai dinikahi sama anak aku yang cakep. Kamu jangan bikin aku marah ya. Terus kamu maunya apa? Kamu maunya apa? Kamu maunya apa? Kamu maunya apa? Kamu Siapa yang nyuruh kalian berantem di rumah saya? Dodi, ibu mertua kamu ini, dia tuh datang-datang bilang mama itu matre. Kamu tahu nggak? Emang kenyataannya matre. Stop! Kalian tuh berdua tuh emang benar-benar nggak pernah akur ya? Dodi, gimana ceritanya aku bisa akur sama mama kamu? Orang dia menyiksa anakku sendiri di depan mataku. Makanya aku datang ke sini menjemput Tika supaya dia tidak terus-terusan disiksa oleh kalian berdua. Ibu nggak berhak untuk ngambil Tika dari saya. Kamu sudah memanfaatkan Tika hanya karena harta. Dan tanpa kamu sadari, kalau sikap kamu itu sudah membuat dia tersiksa. Mungkin ibu benar. Tapi saya sama sekali nggak pernah nyiksa dia. Baik, kalau mau kamu begitu. Sekarang begini saja. Tika, kamu mau ikut suami kamu yang matre ini? Atau kamu mau ikut mama? Tika jawab. Jangan bikin mama tambah bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Tika mau ikut Mas Dodi aja, Ma. Apa kamu bilang? Tika mau ikut Mas Dodi, Ma. Karena Mas Dodi suami Tika. Kamu dengar sendiri kan? Anak kamu aja nggak mau ikut sama kamu. Sekarang juga kamu minggat dari rumah ini. Ayo silakan pergi. Dasar besar nggak tahu diri, nggak tahu etika. Ayo cepat pergi. Tika, makin lama aku makin merasa kalau ini emang udah takdir kita, Tik. Iya ya, Mas ya. Tapi apa Mas gak nyesel nikah sama aku? Mana mungkin aku menyesal, Tik. Aku punya istri yang berhati mulia seperti kamu. Jadi Mas sudah bisa mencintai aku apa adanya. Kita emang gak saling mencintai, Tik. Tapi setelah menikah, kita belajar untuk saling mencintai. Apa Mama nggak salah dengar nih? Ya enggak lah, Ma. Mulai saat ini,
rumah ini menjadi hak milik Mama. Iya, Ma. Semuanya milik Mama. Jadi, sudah tidak ada lagi yang mengganggu Mama di rumah ini. Iya kan? Terus kalian kapan mau perginya dari rumah ini? Insya Allah cepatnya, Ma. Besok aku mau cari kontrakan dulu dan pindah secepatnya. Dan mulai hidup baru. Ya sudah, kalau kalian mau pergi, cepet-cepet deh kalian pergi. Soalnya Mama udah nggak tahan ngeliat muka kalian. Iya, Ma. Baik, Bu. Mohon ditandatangani dulu. Di mana, Pak? Oh, iya. Jadi kalau saya sudah menandatangani surat ini, rumah beserta isinya sudah menjadi hak milik saya, begitu, Pak? Betul, Bu. Jadi sekarang kalian yang menumpang di rumah Mama. Begitu kan? Tika, Mama benar-benar nggak ngerti jalan pikiran kamu. Masa rumah kamu kasih sama mertua kamu yang matre itu? Ma, Mama lebih pilih Tika bahagia atau Tika cuma punya rumah mewah itu? Tapi, sayang, apa kamu yakin kalau kamu bisa bahagia tanpa punya rumah? Insya Allah, Ma. Tapi, showroom mobil yang Mama kasih untuk Dodi itu masih atas nama kamu kan? Justru itu, Ma. Kita berdua udah berpikiran kalau kita mau ngembaliin showroom itu ke Mama. Karena kita berdua mau mulai dari awal lagi dengan jerih payah kita sendiri. Oh ya, Ma, satu lagi, kita pingin Mama berdamai dengan mamanya Mas Dodi. Sayang, kamu harus ngerti. Semua yang Mama lakukan ini untuk kebahagiaan kamu. Makasih ya, Ma. Dodi, kapan kalian pindah dari rumah ini? Insya Allah lusa, Ma. Soalnya besok aku baru mau ngurus kontrakannya. Iya, Ma. Aduh, kenapa harus besok sih? Kenapa harus lusa? Kenapa nggak sekarang aja? Mama kan kepengen bebas. Astagfirullahaladzim. Udah deh, nggak usah nyebut-nyebut nama Allah. Sekarang kalian cepet aja keluar dari rumah ini. Nggak usah pakai lusa-lusaan. Awas ya, kalau kalian sampai lusa belum juga pindah dari rumah ini, Mama tidak akan segan-segan ngusir kalian dari sini. Sekarang kalian beresin barang-barang kalian. Nih. Mah. Mas. Udahlah, Mas. Terus sebentar lagi kita juga bakal mulai hidup yang baru di kontrakan, ya kan? Tapi Mama memang benar-benar keterlaluan. Mama emang keterlaluan. Tapi gimana pun, dia Mama yang lahirin, Mas. Maafin Mama aku ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngapain kamu datang ke sini lagi, hah? Masih belum puas kalau rumah ini jadi milik saya, iya? Saya pikir demi kebahagiaan anak kita berdua, sebaiknya kita hilangkan saja permusuhan di antara kita. Ya, mungkin saya ada salah. Saya minta maaf. Kamu tuh memang banyak salah kok. Kalau dihitung-hitung, salah kamu itu 7 tahun nggak akan habis, tahu nggak? Bu. Baru datang. Kok nggak ada yang nganter? Nila dan Steve sedang ada acara, jadi ibu pergi sendiri. Kita masuk ya, Bu. Tunggu dulu. Yang berhak memperbolehkan siapa saja yang masuk di rumah ini adalah saya. Ma, tapi ibu kan besan Mama juga, Ma. Iya, tapi itu kan dulu. Sekarang saya sudah tidak membutuhkan dia lagi. Udah deh, lebih baik biar dia pergi saja deh. Aku udah muak lihat mukanya. Mama jangan kasar gitu dong, Ma. Dia memang pantas dikasarin. Kalau perlu panggil sapam di komplek ini. Dia untuk usir dia. Cepet pergi. Sudah, Nak Dodi. Baik, Bu Rosi. Saya akan pergi. Permisi. Bu. Mampus kamu. Biar tahu rasa. Sekarang rumah ini sudah menjadi milikku. Kamu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi.
tunggu dulu, Bu. Bu, dengerin dulu, Bu. Bu. Ma dengerin Mas Dodi, Ma. Bu. Tolong, Bu, maafin mama saya, Bu. Sudahlah. Untuk apa kalian minta maaf? Kamu nggak salah kok. Ma, Mama mau kan balik lagi ke rumah? Sepertinya enggak, Tika. Nanti malah tambah ribut. Mama mau pulang aja. Tapi, Bu, Sebenarnya, kedatangan Mama ke sini hanya ingin mengucapkan selamat untuk kalian berdua. Karena kalian sudah mau pindah ke rumah baru, meskipun hanya rumah kontrakan. Dodi, jaga Tika baik-baik ya. insya Allah, Bu. Dodi pasti akan jaga Tika sampai akhir hayat nanti. Ya sudah kalau begitu. Mama pulang dulu ya. Taksi. Assalamualaikum.